Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung masih suasana Idul Fitri, pada saat kesempatan kali ini Ibu menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, bila selama ini ada kesalahan. Baik, kita lanjutkan materi hari ini tentang metode potongan ya. Jadi metode potongan ini adalah salah satu metode penyelesaian pada konstruksi rangka batang ketika mengalami permasalahan ketika metode yang sebelumnya yaitu metode keseimbangan titik ataupun metode grafis Cremona menemui buntu, hal yang buntu ketika tidak bisa diselesaikan di satu titik tertentu sehingga kita butuh bantuan metode potongan. Ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita bisa lihat ada konstruksi rangka batang seperti ini. Ini di titik manapun itu ada jumlah batang yang lebih dari 2 batang ya. Nah, di titik A di sini sekalipun reaksi bisa dicari yaitu VA sama VB bisa dihitung lewat sigma momen di A dan sama dengan 0 dan sigma momen di B sama dengan 0. Namun kita tidak bisa menyelesaikan di sini karena di A ada 3 batang yang tidak diketahui. Sementara metode keseimbangan titik maupun metode lukisan Cremona itu hanya bisa dimulai pada titik simpul di mana terdapat 2 gaya yang tidak diketahui. Gaya itu termasuk reaksi ya. Katakanlah reaksinya sudah diketahui, berarti di sini gaya yang lain adalah gaya-gaya batang. Di sini ada 3 batang ya. Di sini pun juga ada 3 batang. Di tempat lain juga ada 3 batang ya. Di sini malah 4 batang. Nah, terus kalau seperti itu, berarti bagaimana kita menyelesaikannya? Kalau semua batang semua titik simpul lebih dari 3 batang, berarti nggak bisa diselesaikan. Nah, itulah salah satu metode berikutnya kita menggunakan metode potongan. Ya, demikian juga yang konstruksi rangka batang yang lain. Ya. Nah, metode potongan itu adalah kita memotong konstruksi rangka batang menjadi 2 bagian ya. Jadi rangka batangnya itu benar-benar dipotong menjadi 2 bagian yang terpisah. Bisa potongannya itu bisa kiri kanan atau atas bawah ya. Nah, jadi potongannya harus membagi konstruksi rangka batang tersebut menjadi 2 bagian. Nah, misalnya kita potong seperti ini sehingga ada bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Ya. Nah, di potongan itu nanti juga terdapat 3 batang. Misalnya kita ambil potongan sebelah kiri. Di sini juga terdapat 3 batang yang tidak diketahui, yaitu batang CE, batang DE, dan batang AB. Berarti kalau kita menggunakan keseimbangan titik yang hanya 2 persamaan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, tentu tidak bisa diselesaikan ya. Tapi kita masih punya satu persamaan lagi yaitu sigma momen sama dengan 0. Sehingga persamaannya ada 3. Maka ketika ada 3 batang yang tidak diketahui dalam potongan ini tetap bisa kita selesaikan karena satu persamaannya lagi itu bisa dipakai. Kalau di titik simpul sigma momen sama dengan 0 tidak bisa dipakai karena semua gaya berkumpul di satu titik sehingga sigma momennya ya pasti 0. Sehingga persamaan sigma momen sama dengan 0 itu kalau di titik simpul tidak bisa dipakai ya. Tapi kalau di potongan seperti ini di mana gaya-gaya itu tidak mengumpul di satu titik, maka sigma momen sama dengan 0 bisa dicari ya. Paham ya? Sehingga batang-batang ini bisa diselesaikan ya. Jadi misalnya seperti ini kita bisa ngambil potongan sebelah kiri, kita bisa mencari nilai AB, mencari nilai CE dan DE dengan menggunakan 3 persamaan statika, yaitu sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, dan
sigma horizontal sama dengan 0. Nah, tergantung yang mau dicari yang mana gitu. Misalnya ini batang CE, batang DE, dan AB. Misalnya kita mau mencari batang AB dulu gitu. Karena tujuannya kita mau menyelesaikan konstruksi rangka batang ini pakai kremona nantinya. Kalau misalnya di titik simpul A ini ada 3 batang yang tidak diketahui, kita coba hitung salah satu dulu. Nanti ketika salah satu batang sudah diketahui, maka 2 batang yang lain bisa kita selesaikan dengan menggunakan kremona seperti biasa. Ya, misalnya seperti ini kita mau mencari batang AB dulu gitu. Maka caranya ketika kita mencari AB, 2 batang yang lain, yaitu CE sama DE, ini kita cari apakah dia bertemu di satu titik. Kalau dia bertemu di satu titik, ini ternyata bertemu di titik E, kan? Maka kita bisa gunakan sigma momen di E sama dengan 0. Karena dengan CE dan DE bertemu di E sama dengan 0, maka dalam persamaan sigma momen di E sama dengan 0, itu nilai batang CE sama DE tidak akan muncul di dalam persamaan. Karena dia tidak punya jarak. Ya. Yang punya jarak adalah beban-beban yang lain, yaitu P1, PA, dan AB. Sementara VA sama P1 kan sudah diketahui apa nilainya. Yang belum diketahui hanya AB. Sehingga dengan menggunakan sigma momen di E sama dengan 0, maka AB bisa ketemu. Ya, sigma momen di E sama dengan 0 berarti VA kali jaraknya dari C ke E, ini jarak tegak lurus. Berarti kali 4 ya, VA kali 4, kemudian dikurangi P1, VA kali 4 ini searah jarum jam berarti plus, P1 jaraknya ke E berarti 2, P1 kali 2, karena putarannya berlawanan jarum jam berarti minus. Ya. Kemudian AB, AB ke E jaraknya yang 4, berarti AB kali 4. Jadi persamaannya sama dengan VA kali 4 dikurangi 2 kali 2 dikurangi AB kali 4 sama dengan 0. Sehingga nanti nilai AB bisa ketemu. Ya. Ini salah ya, ini apa gambarnya salah, ini harusnya 4 ya. Ini PDF-nya belum Ibu benerin, ya. Tapi di persamaannya ini udah benar ya. 5 kali 4 dikurangi 2 kali 2, kemudian dikurangi AB kali 4 ya. Ini bisa dicoret. Ini harusnya 4 meter ya. Nah, sehingga nilai AB bisa ketemu, ternyata ketemunya plus ya. Nah, paham ya untuk cara Ritter? Jadi nanti setelah AB ketemu, maka kita bisa meneruskan konstruksi rangka batang tersebut, bisa lewat cara kremona ataupun keseimbangan titik dimulai dari A. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan metode potongan. Nah, demikian juga untuk batang-batang yang lain, CE sama DE. Kalau misalnya mau dicari dulu CE yang mana, ya berarti kalau kita mau mencari CE, berarti 2 batang yang lain, DE sama AB, bertemu di mana? Oh, bertemu di A. Berarti kalau mau cari CE, kita menggunakan sigma momen di A sama dengan 0. Ya, sehingga menimbulkan momen adalah P1 dan CE. Maka CE bisa ketemu. Ya. Kalau misalnya mau mencari DE, ya, kalau mencari DE kita lihat CE sama AB bertemu di satu titik enggak? Ternyata enggak, tapi CE sama AB ini sama-sama horizontal. Berarti sejajar, enggak bertemu di satu titik. Maka kalau 2 batang lain itu tidak bertemu di satu titik, kita nggak bisa menggunakan sigma momen. Tapi yang bisa kita gunakan adalah 2 persamaan yang lain. Apakah sigma horizontal sama dengan 0 atau sigma vertikal sama dengan 0. Ya.
karena CE sama AB ini sama-sama horizontal, maka kita jangan gunakan sigma horizontal sama dengan 0, tapi justru kita menggunakan sigma vertikal sama dengan 0, supaya yang muncul hanya DE saja, yaitu DE ada uraian vertikalnya, DE vertikal, CE itu horizontal berarti nggak muncul dalam bersamaan, AB horizontal juga nggak muncul dalam bersamaan, yang muncul hanya VA, P1, dan DE vertikal. Ya. Sehingga nilai DE bisa dihitung. Ya, kira-kira seperti itu kalau metode potongan. Ya. Nah, untuk yang lain, misalnya yang lainnya, untuk materi yang dari contoh yang ini sama aja ya prinsipnya. Kita ngambil yang kembali ke sini. Demikian juga kalau yang ini. Ya, kalau kita mau selesaikan dengan cara Cremona, ya berarti kita pakai bantuan di sini, batang AC kita cari dulu. Ya, berarti kita gunakan potongan di sini. Ya, nanti dua batang ini ED sama FD bertemu di D, kita bisa gunakan sigma momen di D sama dengan 0, maka AC bisa ketemu. Selanjutnya setelah AC ketemu, kita bisa teruskan lukisan Cremonanya dimulai dari A, kemudian lanjut ke ini ketemu AE dan AF ya. Nanti setelah AE dan AF kita lanjutkan ke titik sini, ketemu ini dan ini ya. Terus lanjut lagi ketemu ini dan seterusnya. Nanti mungkin berhenti di sini ya, karena ini ada 3 ya, berarti kita cari bantuan lagi. Nanti kita potong lagi di sini misalnya. Batang ini sudah ketemu, tinggal kita cari batang yang ini ya, menggunakan sigma momen yang di sini misalnya. Ya, sehingga batang ini bisa ketemu, kita teruskan lagi ke batang-batang yang lain ya. Demikian juga yang ini ya. Yang ini sih bisa dimulai dari sini karena di sini ada 2 batang ya. Tapi setelah sampai di sini tidak bisa diteruskan ke sini karena di sini lanjutnya ada 3 batang. Lanjut ke sini juga ada 3 batang sehingga untuk membantu maka batang ini harus dicari dulu ya lewat potongan sebelah sini. Ya, ini kita potong sebelah sini, maka batang ini bisa dicari lewat potongan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya metode potongan. Nama metodenya adalah metode Ritter. Metode Ritter itu adalah metode analitis. Ya, penyelesaiannya menggunakan persamaan keseimbangan statika, yaitu sigma momen sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0 serta sigma horizontal sama dengan 0. Paham untuk metode Ritter? Halo? Untuk paham sih belum terlalu, Bu. Tapi nanti mungkin kalau udah sambil dikerjain tugasnya, sambil dipelajari lagi sih, Bu. Ya, prinsipnya, jadi prinsipnya kalian harus paham tentang keseimbangan momen, keseimbangan statika, sama dari mektek yang statika 1 sih ya, prinsipnya dari sana. Karena momen itu harus jelas jarak-jaraknya, gaya itu jaraknya harus yang tegak lurus, karena gaya itu ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang miring, kalau miring harus diuraikan dulu. Ya. Jadi dicoba dulu setelah mengerjakan tugas yang 2A, udah selesai, 2A itu bisa diselesaikan semua tanpa potongan. Ya. Nanti setelah ketemu jawabannya, untuk metode potongannya itu, untuk cek aja apakah jawabannya nanti sama dengan jawaban yang di 2A. Ya. Nah, itu yang cara analitis ya. Sekarang kita lanjutkan dengan cara gambar. Kalau misalnya saya nggak suka ngitung Bu, bingung menentukan jarak-jaraknya, gitu, menentukan arah momennya positif sama negatif. Nah, kita bisa gunakan metode gambar ya.
Kalau metode gambarnya namanya metode Kuhlmann, ya. Metode Kuhlmann prinsipnya sama, kita gunakan potongan juga, sama seperti ini, ya. Tapi penyelesaiannya dengan gambar, ya. Jadi tadi misalnya kita potong di sini, ya. Kita potong di sini, sekarang gayanya hanya ada VA, P1, kemudian justru dari VA sama P1 kita mau mencari gaya 3 batang yang lain, CE, DE, sama AB. Nah, dari materi yang sebelumnya kita hanya tahu bahwa bahwa satu gaya hanya bisa diuraikan dalam 2 arah. Kalau misalnya 3 arah gimana gitu. Kita gunakan prinsip dari 3 arah yang mau kita cari itu, kita yang 2 batang kita jadikan satu dulu. Jadi ini misalnya CE sama DE, ini bertemu di titik E kan, sehingga kita bisa satukan bahwa CE sama DE itu nanti pasti melewati titik E, sehingga kita tahu letak letak titik gabungannya aja. Nah, ini kita jadikan patokan. Kemudian satu gaya lagi kita jadikan patokan untuk menentukan letak titik potongnya. Jadi secara prinsip kalau dengan Kuhlmann itu ada 2 kelompok di sini. Yang pertama adalah kelompok gaya-gaya luar, ya. PA sama P1 ini adalah gaya luar. Jadi gaya luar itu adalah beban sama reaksi perletakan, ya. Disebut gaya luar karena dia adanya bekerja di luar titik simpul. Tapi gaya-gaya batang CE, DE, sama AB ini adalah gaya dalam karena dia hanya ada di dalam batang, ya. Jadi kalau misalnya ini rangka batangnya tidak dipotong, maka gaya-gaya dalam ini tidak muncul, hanya ada gaya-gaya luar, yaitu reaksi sama beban. Gaya-gaya luar ini beban itu sebagai aksi. Reaksinya adalah lawannya. Jadi reaksi melawan beban, dia sendiri sudah seimbang. Sedangkan kalau batang, ini muncul ketika dipotong batangnya, ya. Jadi kalau ini kita potong, maka di dalam batang ini muncul gaya-gaya dalam. Nah, berlaku lagi keseimbangan. Sekarang keseimbangan yang berlaku adalah gaya luar harus seimbang dengan gaya dalam. Di sini ada gaya luar VA dan P1, ada gaya dalam 3 CE, DE, sama AB. Prinsipnya VA ditambah P1 ini harus kita jadikan satu, resultantenya letaknya di mana, besarnya berapa, ya, kita cari, ya. Nah, ini ternyata letaknya di sini gabungannya, ya. Kenapa kok malah di luar? Karena dua gaya ini kan arahnya nggak sama, titik letaknya juga nggak sama. Yang satu ke atas 5 ton, yang satu ke bawah 2 ton. Kalau mencari arah total gayanya gampang ya, karena sama-sama vertikal. Berarti total gayanya berapa? VA ke atas 5 dikurangi P1 2 ton ke bawah berarti totalnya adalah 3 ton ke atas, ya. Tapi mencari letaknya kita menggunakan prinsip keseimbangan momen, ya. Misalnya kita menentukan satu titik sembarang, bisa di kiri, misalnya di satu tempat di sini di X, ya. Nah, di titik ini berlaku keseimbangan di mana momen yang ditimbulkan oleh VA dan P1 ini harus sama dengan momen yang ditimbulkan oleh total gabungan beban tadi, ya. Maka disitulah letak resultantenya yang 3 ton tadi. Ya, kita menggunakan prinsip kalau menggunakan keseimbangan statika, tapi kalau menggunakan gambar kita bisa gunakan pakai garis kutub, gitu ya. Jadi ini ada PA 5 ton,
Tapi ini kalau di gambar di sini gambarnya nyampur ya, mungkin bingung. Coba Ibu jelaskan pakai visio ya. Kita coba gambarnya ini 1, 2, 3, 4, 8, dan 4 ya. Bebannya nanti ini bisa kita buka lagi. Dan kita buka visionya dulu. Visionya tadi panjang soalnya 8 ya, tingginya 4. Berarti kita bisa gunakan skala 1:1 mungkin ya. Bebannya tadi dalam ton ya. Kita bisa pakai setupnya. Satu sentimeter mewakili 1 ton ya, tapi 1 tonnya di sini nanti kita gambar sebagai sentimeter ya. Jadi skalanya bisa pakai 1:1, tapi untuk batang kita bisa pakai yang pakai kotak-kotak di sini ya. Jadi ada 2 meter, mungkin kita bisa gunakan 1 meter itu 1 kotak 2 kotak besar ya. Berarti ini 2 meter. Tadi panjang soalnya berapa ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya, kalau nggak salah ya. Ini ada 4 kali. Ini kemudian tingginya ada 4. Soalnya ini dibagi 2 harusnya ya. Nah, bentuk soalnya gini. Terus bebannya ya apa Ibu? Bentar ya. Tadi soalnya 5. Ini dibagi 2 lagi ya. Berarti ngambil 2 meter ini. Berarti ini harus dibagi 2. Yang sebelah kanan nggak apa-apa karena nggak dipakai nanti. Nah, ini jadi 1 ya.
Nah, seperti ini. Tapi bebannya nggak apa. Bebannya 2, 4, sama 6. Reaksinya 5, 7. Ini ada beban 2 ton. 2. Ini 2. Terus satu lagi 4. Potnya di sini. Satu lagi 6. Yang 6 di sini. Terus reaksinya 5 ke atas dan 1. Ini PA. Nah, di sini ya. Nah, kita potong di sini ada VA 5 ton. Ini kita tuliskan. Ini ada P1 2 ton ya. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita potong di sini sehingga di sini ada batang. Jadi namanya apa batangnya? CE sama DE, yang bawah AB. Ini CE, ini DE, ini AB. Nah, kalau dengan Kuhlmann, prinsipnya sekarang dua ini adalah beban luar, mungkin kita bedakan warnanya ya. Yang beban luar itu kita beri warna merah. Misalnya ya. Yang gaya batang ini hitam ya, sesuai dengan arah batangnya. Nah, secara prinsip keseimbangannya dibagi dua kelompok, yaitu kelompok gaya luar kita jadikan satu total resultan, kemudian nanti akan diuraikan ke dalam 3 arah gaya dalam, yaitu CE, DE, sama AB. Nah, untuk cari gabungan VA sama P1, ini prinsipnya sama seperti seolah-olah VA sama P1 ini adalah beban. Ya. Berarti anggap aja ada 2 beban, yaitu VA, kemudian P1. Kita gabungkan ya. Ini VA, ini P1. Berarti gabungannya di sini. Berarti titik awal adalah di sini ya. Sehingga kita gunakan bantuannya adalah garis kutub. Misalnya kita bikin titik O-nya sembarang di sini ya. Katakanlah titik O di sini, berarti ini adalah garis kutub 1 ya. Kemudian lanjut ke sini, berarti ini adalah garis kutub 2 ya. Kemudian yang ketiga di sini ini garis kutub ini. Nah, sekarang garis-garis kutub ini kita pindahkan ke garis kerjanya VA dan P1 secara berurutan. Ya. Garis kutub 1 harus sampai menyentuh PA. Sembarang ya menyentuhnya. Tinggal kita kira-kira aja nanti bisa motongnya di mana. Ya.
Kemudian garis kutub 2 kita kopikan arahnya sini sampai menyentuh perpanjangan garis kerja P1. Perpanjangan garis kerja P1 kan ini ya. Ini garis ini ya, nggak kelihatan. Pakai garis bantunya ini, kotak-kotak, berarti kita pendekkan garisnya karena hanya sampai menyentuh di garis kerja P1 dengan catatan sudutnya nggak berubah ya. Di sudutnya 45. Kemudian garis kutub yang ketiga kita lanjutkan lagi ke sini. Untuk cari gabungannya itu adalah dengan cara memotongkan garis kutub yang pertama dengan garis kutub yang terakhir ya. Karena ini garis kutub yang terakhir itu ini satu, ini kita potongkan ke sini. Berarti ini bisa kita panjangin ya. Sampai di sini. Sudutnya nggak boleh berubah ya, 18,4. Berarti motong di sini. Maka motong di sini inilah letak gabungannya ya. Jadi ini berarti gabungannya adalah di sini 3 ton. Ini kan dari sini sampai sini. Ya, ini adalah gabungannya. Mungkin gabungannya kita beri warna lain, warna biru. Ya, ini adalah resultan dari beban luar, ya. Nah, berarti letak gabungannya adalah di sini. Ya, pokoknya sepanjang inilah. Ya, kalau mau diukur jaraknya dari sini. Ya. Sekarang R ini nanti kita uraikan menjadi 3 gaya dalam, yaitu CE, DE, dan AB. Ya. Nah, karena ada 3 gaya, ya, maka 3 gaya ini harus kita cari akal. Misalnya CE sama DE-nya bertemu di E sini, ya. Maka titik E ini kita bisa jadikan patokan. Titik E di sini adalah gabungannya, letak gabungannya itu di E, ya. Berarti kita bisa jadikan patokan titik ini nanti buat narik garis ke potongan beban sama gaya yang satunya, ya. Sekarang karena R total yang beban luar itu di sini, kemudian akan kita uraikan menjadi 3 gaya ini, CE sama DE bertemu di E, maka yang nggak bertemu kan yang AB, ya. Sehingga AB ini garis kerjanya kan ini. Nah, garis kerja AB ini bisa kita potongkan dengan beban gabungan yang gaya luar. Sehingga ini kita bisa potongkan di sini, ya. Nah, dari titik potong ini baru kita tarik garis ke E, ya. Ini berarti garis titik potong ke sini ini merupakan gabungan dari CE dan DE, ya. Sehingga garis ini itu adalah garis CE dan DE merupakan gabungan dari CE dan DE, sedangkan garis ini adalah garis AB. Sehingga kita udah dapat dua garis gaya. Maka R yang 3 ton ini kita bisa uraikan menjadi CE, DE, dan AB. Ya. Nah, berarti kita bisa gambar di tempat lain. Misalnya ini nilai gabungannya. Kita buat di sini. Ya. Nah, kita kopikan nih CE dan DE-nya. Ya. Kita karena cuma satu, ya kita terserah ya mau dipotongkan, satu ditaruh di pangkal, satu ditaruh di panah. Ini yang AB di sini. Nah, kalau di sini berarti makin jauh, berarti yang benar ke sini ya. Yang ini ya. Nah, bertemu di sini. Ini gambarnya numpuk-numpuk, kita geser aja. Nah, ini ya, sehingga ini bisa kita
pendekkan. Ini sehingga dapatlah gaya batangnya. Kalau ini R ke atas, berarti CE dan DE-nya panahnya ke kiri. Ya. Berarti arahnya ke sini. Ya, arahnya ke sini itu berarti dia batang tekan nih, dua-duanya. Ya. Sedangkan AB-nya ke kanan. Sedangkan CE ini adalah tekan, tapi ini masih gabungan. Berarti harus diuraikan lagi ke dalam arah yang sebenarnya, yaitu arah CE dan arah DE. Berarti ini kita uraikan lagi. Satu kita taruh di sini, satunya ditaruh di sini. Berarti ini kurang panjang ya. Yang ini. Berarti DE-nya arah ke kiri bawah, tekan juga. Ini berarti DE-nya ini ketemunya minus. Tinggal dihitung, tinggal dibaca panjangnya berapa. Ya, 4,243. CE-nya juga ke kiri berarti minus 2. Ya. Terusnya bisa kita kecil. Nah, seperti ini ya. Sehingga ketemulah nilai CE-nya tekan sebesar min 1, sedangkan DE-nya tekan juga sebesar 4,243 ya. Ini tekan juga, sedangkan AB-nya ketemu tarik plus 4. Ya. Nah, kalau cara seperti ini berarti namanya metodenya adalah metode Kuhlmann ya, sama seperti metode Ritter, hanya mencari gaya batangnya dicari dengan cara gambar. Nah, kira-kira seperti itu bisa dipahami untuk metode yang Kuhlmann-nya. Mungkin masih agak bingung, nanti dicoba aja dulu ya. Kira-kira yang sudah ngerjakan tugas 2A mestinya udah mulai bisa dilanjutkan dengan tugas yang 2B-nya ya. Ini harus ditutup dulu. Mau lihat yang nilai. Nilai tadi ada di mana? Ini ya. Yang sudah ngerjain tugas 2A baru Pardomuan ya. Bagian nomor 5 ya. 5 itu berarti ya nomor 5. Nomor 5 yang ini. Yang ini ya. Tugas 2-nya udah benar, tinggal nyari ini. Berarti tinggal digunakan metode potongan seperti biasa ya. Bisa pakai dipotong di sini, pakai sigma momen atau sigma momen sih kalau mau cari sini. Ya, sigma momen di mana? Pardemuan mungkin bisa jawab. Tinggal melengkapi aja tugas 2-nya. Halo? Parde bisa dinyalain suara? Iya, bisa ya. Menggunakan sigma momen apa kalau nyari CD-nya? Anda kebagian tugas ini kan? Anda nomor berapa? Iya, nomor 5. Nomor 5, Bu. Nah, untuk cari CD, berarti usahakan CF sama EF bertemu di satu titik. Ya, bertemu di titik mana? Titik F kan? Berarti kalau mau menggunakan Ritter, pakai sigma momen di F sama dengan 0. Tapi kalau mau melancarkan grafisnya, bisa pakai cara grafis yang metode Kuhlmann, dipotong di sini, berarti 3 gaya luar
adalah VA 300 kg, 600 kg, dicari dulu gabungannya di mana, ya. Gabungannya tetap vertikal, hanya letaknya di mana gitu, ya. Letaknya pasti masih di area kiri sih ya, cuman letaknya sepanjang ini di mana gitu, ya. Caranya dengan menggunakan garis kutub tadi. Nanti untuk cari CD, CF dan EF, kalau yang mau dicari CD berarti CF dan EF-nya dipotongkan ke titik F sini, ya, sehingga letak gabungan beban tadi dipotongkan dulu sama CD, nanti motong ke sini baru ditarik garis ke F. Kalau mau melancarkan grafisnya, ya, karena mungkin yang duaannya diselesaikan dengan cara grafis, nilainya nanti jawabannya harus sama. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk metode potongan. Ditunggu tugasnya lanjut sampai tugas 2 ya. Tugas 2 ada 2. Terus UTS-nya baru 8 orang juga. Yang lain kemana? Ini yang hadir juga cuma 6 ya. Yang hadir di sini sudah semua? Sudah mengerjakan UTS-nya semua? Sudah? Udah kali, Bu. Ya, kayaknya sih yang belum ngerjain kayaknya yang pada nggak aktif ya. Baik, masih ada waktu berapa menit, Bu? Masih banyak sih. Masih ada waktu 35 menit. Sampai jam 9.30 kan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sampai materi tugas 2B. Berikutnya nanti tugas terakhir adalah tugas 3 yang garis pengaruh ya. Nanti setelah materi minggu depannya lagi. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih ada waktu 30 menit. Siapa aja di sini? Ada Rasaldi, Intara, Dimas. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Yang satu. Ibu, saya izin Iya. bertanya, Bu. Kenapa, Rasaldi? Iya, kemarin kan untuk UTS ya, Bu, saya belum ngirim. Dikarenakan sempat ada pekerjaan freelance yang bikin juga materi banyak yang kelewat gitu, Bu, sebenarnya sama tugas juga. Itu Iya. gimana ya, Bu? Kan batasnya sampai besok malam masih bisa. Oh, Kan? besok malam. Baik, Bu. Iya. Nanti saya pelajari dulu materi dari awal biar nggak kelewat juga. Oh iya. Sampai besok jam 10 malam ya. Besok jam 10 malam. Lockdate-nya besok malam. Kalau tugas? Terima kasih, Bu. Nah, kalau tugas juga saya belum mengerjakan karena emang belum baca materi, jadi mau dimengerti dulu gitu, Bu, biar kerjainnya sendiri, biar lebih paham juga kan nanti untuk tugas-tugas selanjutnya. Iya, tapi Makanya mau ngulang baca materi dari awal. deadline-nya semua ya. Mudah-mudahan sih Iya, masih Bu. dibuka semua. Kalau nggak salah sih kalau Baik, tugas nggak Ibu kunci sih. Nanti Ibu cek lagi. Ya, tapi kalau UTS sudah jelas besok ya deadline-nya supaya supaya bisa segera dikoreksi dan direkap. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan, Dimas, Intara? Kalau tidak ada, bisa Ibu tutup, nanti dipelajari lagi. Emang harus praktek sih ya, kalau cuma dengerin aja mungkin memang masih bingung. Tapi setiap materi yang hari ini mungkin nanti rekamannya bisa Ibu share lagi, jadi kalau masih bingung bisa diulang-ulang lagi. Selain materi yang hari ini,
Sebetulnya materi yang tahun lalu juga sudah Ibu upload ya, jadi kalau mau diulang-ulang materi pembelajarannya masih bisa. Ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa Ibu akhiri. Terima kasih. Ibu tunggu tugas sama UTS-nya ya. UTS yang besok, kalau tugas mungkin nanti bisa dibuka lagi kuncinya kalau misalnya atau udah kelok ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Absennya warahmatullahi wabarakatuh. sudah nulis di chat absen? Absen belum? Nah, ini berarti kok tulisannya ber-6? Yang satu lagi nggak kelihatan ya? Oh, ini tinggal 6 ya? Tadi kan 8 nih. Sudah, berarti ini Ibu simpen dulu aja untuk dicatat. Ya. Baik, Ibu akhiri ya, Ibu tutup. Baik Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama, terima kasih kembali Bu.